Alam semesta primitif ini sangat aneh. Tampaknya tidak ada keraguan bahwa ada harta berharga di dalamnya. Pemimpin kerajaan mayat sangat bersemangat. Melihat pasukan besar yang menyerang alam semesta primitif, dia tidak bisa menekan kegembiraannya. Pasukan mayat perunggu kunonya telah diseduh dan dipelihara oleh energi mayatnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi menaklukkan alam semesta awal, bahkan menyerang bidang bintang sangatlah mudah. Tapi sekarang, suasananya senyap seperti batu yang tenggelam ke laut. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak memberinya rasa takut, melainkan kegembiraan. Kegembiraan melihat harta karun. Kalian, masuki alam semesta awal ini dan laporkan semua situasi di dalamnya tepat waktu. Kalian harus memahami keanehan alam semesta awal ini. Pikiran spiritual ditransmisikan satu demi satu, dan penguasa kerajaan mayat memerintahkan kelompok mayat kuno ini untuk secara langsung masuk ke alam semesta asli. Di lapangan, Si Nantian dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan tenang. Tak satu pun dari mereka mengambil tindakan, dan keanehan alam semesta awal di hadapan mereka jauh melampaui ekspektasi mereka, meskipun mereka tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang dapat mengancam mereka di wilayah 13 selatan yang kecil ini. Namun naluri misterius membuat mereka tinggal di sini sementara, menunggu tanggapan dari pemimpin kerajaan mayat. Sementara mayat-mayat kuno itu memata-matai pemimpin kerajaan mayat, mereka juga memata-matai mereka. Pada tahap awal, pemimpin kerajaan mayat tidak mengambil tindakan sendiri. Begitu kaisar manapun mengambil tindakan, orang lain dengan sendirinya akan mengikuti. Ledakan. Sekelompok besar mayat kuno bergegas maju, melihat bahwa mayat kuno ini akan memasuki alam semesta awal. Kelopak mata binatang Komodo Saroye tiba-tiba melonjak liar. Ada suatu situasi. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, aura kekacauan yang mengelilingi alam semesta awal di depan mereka mulai berfluktuasi perlahan, dan sosok satu demi satu perlahan muncul dari balik kekacauan. Lalu seseorang keluar dari alam semesta awal. Itu adalah penduduk asli di dalam. Penguasa kerajaan mayat, Si Nantian, penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, Kaisar yang kuat semuanya tampak acuh tak acuh, memandang ke arah sosok samar-samar dalam sosok kekacauan. Saat berikutnya, sekelompok pria kuat yang memancarkan aura kekacauan awal perlahan muncul di depan semua orang. Pemimpinnya adalah Qin Chen, dan di belakang Qin Chen adalah Sisi, Qian Sui, Ruyue, dan Waner, diikuti oleh leluhur Tuoba, Xiao Yao tertinggi, leluhur Long Huang, Paviliun Master Tianji, dan Master Linglong, leluhur suci Sungai Darah dan lainnya orang-orang yang berkuasa. Ledakan. Melihat begitu banyak orang muncul, pasukan perkasa dari mayat kuno penguasa kerajaan mayat tiba-tiba berhenti di udara. Mata penguasa kerajaan mayat dan orang kuat lainnya langsung tertuju pada banyak sosok yang muncul di depan mereka, dan mereka mengungkapkan emosi mereka satu per satu. Detasemen. Alam semesta awal ini benar-benar melahirkan begitu banyak detasemen. Luar biasa. Pemimpin kerajaan mayat dan yang lainnya memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan tidak percaya pelepasan ini menyatu dengan asal-usul alam semesta awal. Alam semesta awal ini akan melompat keluar dan memasuki lautan luas alam semesta. Di era yang sama, alam semesta awal biasanya hanya melahirkan 2 atau 3 transendensi, yang sungguh menakjubkan. Seperti klan kegelapan, atau klan Tuoba, atau rumah Anyu, semua ini terjadi pada masa-masa awal. Tapi sekarang, begitu banyak transendensi tiba-tiba muncul di alam semesta awal di hadapan mereka, yang mengejutkan pemimpin kerajaan mayat dan lainnya. Setidaknya lusinan dari mereka telah melampaui batas. Itu saja.
Kuncinya adalah di antara transendensi di depan kita, tidak hanya ada transendensi tahap awal, tetapi juga beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat transendensi jangka menengah. Terutama aura orang-orang terkemuka yang terjerat dengan kekuatan khusus dari kekacauan mereka adalah tingkat kaisar. Tingkat kultivasinya tidak dapat dengan jelas mendeteksi tingkat kultivasi pihak lain yang sebenarnya untuk sementara waktu. Rahasia, pasti ada rahasia besar di alam semesta awal ini. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak pemimpin kerajaan mayat dan lainnya. Terlebih lagi, aura kacau lawan di depannya justru bisa mengaburkan persepsinya. Yang terpenting adalah sekelompok orang yang terpisah di depannya memberi mereka perasaan yang bulat dan sempurna. Beberapa orang puncak yang terpisah berada di sana. Detasemen sempurna. Gagasan seperti itu muncul di benak mereka. Apakah transendensi sempurna itu? Saat itulah menerobos transendensi, mengintegrasikan banyak jalan paling sempurna, atau setidaknya melewati kesengsaraan guntur lebih dari 6 tingkat transendensi, dapat disebut transendensi sempurna. Alasan mengapa alam semesta awal begitu berharga adalah karena alam semesta awal mengandung semua hukum besar ketika alam semesta kecil dibuka. Hukum besar di dalam tubuh akan cenderung sempurna, sehingga sangat populer di lautan alam semesta. Dan sekarang, aura sekelompok orang di depan mereka menjadi sempurna. Untuk sesaat, kepala kerajaan mayat dan orang kuat lainnya mulai gemetar di dalam hati mereka. Dan di kerajaan mayat, ketika penguasa kerajaan dan yang lainnya melihat ke arah Qin Chen dan kelompoknya, Xiao Yao Supreme dan kelompoknya juga terkejut melihat banyak pasukan mayat kuno di depan mereka, serta sosok besar dan megah yang menjulang di 13 selatan. Bintang 3. Oh, Nak Qin Chen, ada begitu banyak orang di luar sini. Apakah orang-orang ini adalah temanmu, dan apakah mereka semua di sini untuk merayakan transendensi alam semesta awalku dari laut kosmik? Dengan ekspresi takjub di wajahnya. Khususnya, aura para pemimpin kerajaan mayat terpantul di langit, dan sosok yang diproyeksikan dalam kehampaan alam semesta yang tak berujung memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya, membuat para naga purba sangat iri. Nak Qin Chen, kapan kamu mendapat begitu banyak teman di lautan alam semesta? Aura menakutkan seperti itu terlalu kuat. Kata naga leluhur dengan penuh semangat. Ledakan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia dikejutkan oleh Ao Ling, nenek moyang naga sejati, yang berdiri di sampingnya, diam. Ao Ling, nenek moyang naga sejati, memasang wajah muram dan buru-buru memarahi, Hong Huang, acara macam apa ini? Berhenti bicara. Kata-kata tidak masuk akal itu akan membawa masalah bagi Tuan Muda Chen. Naga leluhur menyentuh kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya melihat tatapan dingin dan marah dari leluhur naga sejati. Dia segera diam dan berhenti berbicara. Patriark Tuoba di samping buru-buru mengambil langkah ke depan, memandang pemimpin kerajaan mayat dan orang lain di depannya dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar kepada Qin Chen, Tuan Muda Chen, ini pasti orang-orang kuat terbaik dari selatan laut semesta. Mereka mungkin telah terbunuh oleh. Mereka tertarik oleh. Suaranya bergetar, dan ekspresinya ngeri. Dia pernah berjalan keluar dari 13 wilayah selatan, dan dia sangat menyadarinya. Teror sekelompok orang di depannya ini. Apalagi setelah melihat pemimpin kerajaan mayat di depan orang banyak, leluhur Tuoba semakin bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Muda Chen, orang itu seharusnya adalah pemimpin kerajaan mayat di Laut Semesta Selatan, seorang pria setingkat kaisar yang kuat. Kerajaan mayat ini adalah kekuatan kuno yang mengendalikan banyak wilayah bintang di pinggiran wilayah 13 bintang.
Ia suka mengorbankan setiap wilayah bintang menjadi lautan mayat. Ketika bawahan saya berada di Legiun Bayang, mereka mendengar jenderal menyebutkannya. Lulus. Leluhur Tuoba merasa ngeri. Kerajaan mayat, pada saat itu, jelas merupakan keberadaan yang menakutkan yang tidak dapat disebutkan dengan mudah. Kerajaan mayat. Qin Chen memandang dengan dingin, jadi, mayat perunggu kuno yang masuk ke alam semesta asliku didorong oleh orang ini. Seharusnya begitu. Leluhur Tuoba berkata dengan tergesa-gesa, mayat kuno perunggu itu adalah perunggu mayat kuno tingkat yang dimurnikan oleh penguasa kerajaan mayat. Tingkat budidaya mereka umumnya berada pada tingkat transendensi pertama, serta emas. Ini adalah mayat kuno tingkat emas, orang kuat dengan 3 tingkat transendensi. Leluhur Tuoba gemetar di dalam hatinya. Dia juga transendensi 3 tingkat, tetapi ketika dia berada di puncaknya, dia jelas tidak sebagus mayat kuno tingkat emas manapun di sini, karena sekali orang kuat dikorbankan. Setelah diubah menjadi mayat kuno, tidak akan ada rasa sakit di seluruh tubuh, dan tidak akan ada rasa takut akan kematian keberadaan yang paling menakutkan. Bayang Legion. Pada saat ini, mata penguasa kerajaan mayat dan yang lainnya juga tertuju pada leluhur Tuoba. 3 tingkat transendensi. Anda adalah orang kuat yang keluar dari 13 wilayah selatan dan bergabung dengan tentara Tuan. Menariknya, meskipun hanya ada 1 jiwa yang tersisa, Anda masih hidup, tersenyum. Namun sambil tersenyum, ia juga sedikit mengernyit. Cukup menarik bahwa seseorang yang pernah memiliki 3 tingkat transendensi benar-benar berlindung di alam semesta primitif ini, meskipun itu hanyalah sisa jiwa. Tampaknya itulah rahasia alam semesta primitif ini seharusnya. Yang ini, pemimpin kerajaan mayat mengarahkan pandangannya dengan tegas pada Qin Chen, dan boom, seolah-olah miliaran alam semesta muncul dan mati di matanya. Lupakan saja, jika aku membawamu, aku seharusnya bisa mengetahui rahasia alam semesta primitif ini. Setelah kata-kata itu jatuh, pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Mayat kuno berwarna perak dan mayat kuno emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak lagi dalam sekejap, tiba-tiba membunuh Qin Chen dan kelompoknya. Anak-anakku, pertahankan mereka. Pemimpin kerajaan mayat terkekeh. Di matanya, Qin Chen dan orang lain yang lahir dari alam semesta primitif ini seperti semut yang dapat ditangkap dengan ujung jari mereka. Tuan Chen, leluhur Long dan yang lainnya semuanya terkejut. Qin Chen tersenyum, sekelompok mayat kuno yang transenden. Kebetulan alam semesta awal saya baru saja melampaui lautan kosmik dan kekurangan terlalu banyak nutrisi. Setelah memurnikan mayat-mayat kuno ini, itu bisa dianggap sebagai makanan lengkap, bukan? Dengan senyuman tipis, Qin Chen mengangkat tangannya, dan dengan keras, sungai besar laut mati mengalir keluar dari tubuhnya. Laut mati yang perkasa melonjak dalam sekejap, menutupi langit dan matahari. Haha, penduduk asli alam semesta asli ini masih ingin melawan. Melihat pemandangan ini, pemimpin kerajaan mayat tidak bisa menahan tawa, dengan senyuman menghina di bibirnya. Apakah penduduk asli di depan kita ini sudah gila? Dia memimpin pasukan mayat kuno yang terdiri dari ahli transenden yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia pikir dia bisa menekan mereka dengan mudah? Namun, sebelum senyuman di bibir pemimpin kerajaan mayat itu jatuh, matanya tiba-tiba membelalak. Ledakan. Saya melihat laut mati yang gelap gulita melintasi miliaran ruang kosong dalam sekejap, menyelimuti pasukan mayat kuno seperti tirai langit. Dan pasukan mayat-mayat kuno teratas, yang telah diberi makan dengan mayat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seperti orang yang tenggelam setelah tersapu oleh kekuatan air laut,
mengambang dalam sekejap tanpa perlawanan apapun.